Om Swastiastu. Om Agunamastu Namasidam. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk memberikan suatu pemahaman tentang pengendalian diri. Pengendalian diri dalam hal ini dengan konteks kehidupan sehari-hari, bernegara, dan beragama. Menurut saya, pengendalian ini begitu penting. Karena dengan pengendalian diri, kita semua bisa jadinya untuk mawas diri, introspeksi diri. Karena kehidupan dengan keadaan seperti saat ini, sekarang ini, tuntutan dengan perkembangan zaman, terkadang kita bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang di sini memicu pikiran, membutakan pikiran. Oleh sebab itu, pengendalian diri ini sangat penting. Karena dalam sastra ada menyebutkan, Daramayana, musuh maparak horeng hati tongwani. Nah, di sini perlu kita semua untuk mengendalikan diri, karena dalam sastra sudah disebutkan musuh itu adalah ada dalam diri kita sendiri. Perlu kita perangi, perlu kita waspadai. Kalau bahasa Balinya yatne. Nah, yang kita perangi di sini adalah yang dimaksud dalam musuh pada diri sendiri itu gimana memerangi hawa nafsu kita sendiri, memerangi pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang negatif utamanya. Nah, oleh sebab itu umat sedharma, perlunya di sini kita semua mengintrospeksi diri agar kita tidak masuk ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Dengan kita bisa mengendalikan pikiran, kita akan tidak terpengaruh dari sifat-sifat keduniawian. Kita tidak akan terpengaruh oleh perkembangan zaman, yang dimana perkembangan zaman itu adalah serba canggih, dimana perkembangan zaman itu menuntut ini itu, tapi itu semua bisa kita netralisir dengan pikiran kita harus berpikir dengan positif. Karena di sini tergantung dengan pikiran. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, kita akan tidak terpengaruh yang namanya perkembangan zaman. Mungkin setidaknya kita tahu, kita bisa menyesuaikan, sehingga dengan pengendalian diri kita tahu bisa menempatkan. Seumpamanya, kalau memang ini tidak adalah hak kita, kita tahu bahwa
itu hak orang lain. Dengan pengendalian diri, kita tidak akan berbuat yang tidak baik. Karena juga disebutkan dalam Lontar Ramayana, disebutkan sudah jelas di sana disebutkan. Dan arde dan kamu videonya dan yase. Nah artinya, seorang yang bijaksana itu kalau memang tidak, artinya haknya yang memang bukan tidak miliknya, itu akan tidak mungkin dia mengambil, akan tidak mungkin dia mencuri, dan tidak akan mungkin akan korupsi. Ya. Karena dikedepankan di sana adalah berbuat dharma. Di sana sudah jelas. Dan arte dan kamu videonya dan yase. Seperti yang saya bilang tadi. Bukan kekayaan, bukan harta yang diutamakan, tapi berbuat baiklah yang diutamakan. Sehingga dengan seperti itu kita tahu menempatkan diri dan tahu akan hukum karma. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, hal-hal yang tidak menjebak kita ke dalam dunia hitam, pengendalian ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Oleh sebab itu, kami mengajak umat sedharma di dalam kehidupan seperti ini, di dalam cara Camuscaya, sudah disebutkan kita adalah diciptakan sebagai manusia, di mana punya dengan Tri Pramana, Bayu, Sabda Idap, lebih dari tumbuh-tumbuhan, kita punya kelebihan dari binatang, karena kita dikaruniai mahkota, yaitu idap. Idap inilah kita harus jadikan pegangan, berpikir yang positif untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan berpikir, dengan idap, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan ini saya juga memberikan suatu sedikit masukan bahwa musuh itu datang karena diri kita sendiri. Karena hidup itu ibaratkan bercermin. Kalau kita bercermin, saat kita bercermin, kita tersenyum, otomatis bayangan di cermin itu juga akan tersenyum. Nah, kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Musuh itu datang karena dari sikap kita sendiri. Teman itu datang juga karena tergantung dari sikap kita sendiri. Karena juga ada disebutkan, wasista nimitanta manemu ayu, wasista juga nimitanta manemu duka. Nah, di sana sudah jelas. Kita sendirilah sekarang ini, seperti tema yang saya ambil pada hari ini, yaitu pengendalian diri. Makanya dengan pengendalian diri kita bisa memilah dan memilih. Kita bisa mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Kita tahu
sifat menghargai. Kalau kita butuh dihargai, kita harus bisa menghargai orang lain. Nah, juga sudah disebutkan dalam Bhagavad Gita. Di sana disebutkan, Yogastha kuru karmani, sanggam tiatapa danam jaya, siddhya sidoyo, sama butawa, sama ujate. Mungkin kurang lebih seperti itu. Di sana di saat Arjuna dikasih tahu oleh Krishna, satukanlah, jernihkanlah pikiranmu, oh Arjuna. Dengan kejernihan pikiran, kamu akan tahu mana yang buruk, mana yang baik. Begitupun juga hasil perbuatanmu. Kalaupun berhasil atau tidak, samakanlah itu, karena itu sama dengan yoga. Nah, kurang lebih seperti itulah umat sedharma dimanapun berada. Marilah kita semua, karena kita hidup bernegara, kita hidup beragama, kita hidup punya saudara-saudara, kita belajar untuk saling asah, asih, asuh, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Oleh sebab itu, pengendalian diri itu amatlah penting agar kita bisa tahu berbuat dan beretika. Karena dalam hal seperti ini, kehidupan di dalam bermasyarakat, kehidupan dalam rumah tangga pun juga itu harus kita tahu dengan etika. Gimana kita berperilaku, gimana kita bersikap. Nah, di sana harus kita juga bisa berestetika. Seni dalam bergaul, seni dalam berkata-kata, seni dalam hal membawakan semu semite kalau bahasa Balinya. Oleh sebab itu, kalau sudah etika, estetika, udah tentu secara agama pastilah religius. Kalau bahasa Balinya pasti metaksi. Ya, demikianlah pada kesempatan ini, umat sedharma dimanapun berada, kami menyampaikan renungan yang berjudul pengendalian diri. Kurang lebih kami mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian kami tidak sesuai yang umat sedharma harapkan. Sebagai akhir kata, saya ucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.